dunia dalam kondisi berutang. Ini menjadi perhatian bahwa yang punya utang itu Rasul tak galak nyolat ini. Makanya kita kalau ada orang meninggal di Palembang ini ahli waris tegak, maka mulai saat ini urusan utang piutang almarhum atau almarhumah ini kami menanggungnya. Nah, kami yang nekelnya, bahasanya macam itu. Kenapa? Karena orang yang punya utang itu Rasul tidak galak nyolat ini. Karena satu hari Rasulullah SAW ketika akan menyolati seorang jenazah, Rasul berkata tidak mau. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Yang bersangkutan ini punya utang. Anak tidak galak nyolat ini, sampai ada yang galak melunasi. Akhirnya sahabat berkata, ya Rasulullah SAW, kalau tidak salah Sayyidina Utsman bin Affan, mulai saat ini aku yang menanggung seluruh hutang piutang almarhum ini. Barulah Rasulullah kemudian berkenan menyolatkan jenazah tersebut. Berarti bab hutang piutang ini sangat penting. Makanya kalau ada orang tua kita meninggal, bapak atau ibu kita meninggal, maka yang paling terpenting bagi ahli waris itu nak cari dulu hutang piutang, kaget dulu ngurusi waris. Ini dah lah nak berbagi harta, sementara almarhum tadi meninggal ke hutang. Maka bagi waris itu yang benar dalam Islam itu, ketika suami atau istri meninggal dunia, maka yang paling penting itu lunaskan dulu hutang piutangnya dari harta yang dia tinggalkan. Nah, ini agak sedikit nyimpang, tidak apa-apa ya Pak Faris, karena masih berkaitan juga dengan hutang piutang. Kejadian di lapangan yang kita temui, banyak ibu-ibu ini kadang menanggung dosa. Kenapa anak ngomong menanggung dosa? Ketika suaminya meninggal dunia, banyak seorang istri yang tidak mau membagikan harta warisan kepada anak-anak. Dengan alasan bahwa harta itu harta lakinya. Banyak ibu-ibu yang ngomong macam itu. Nah, apa kau ini harta laki aku? Ngomong dengan anaknya. Kalau kau ada harta kaget, nunggu dengan laki kau. Nah, padahal itu ucapan yang tidak benar. Karena sesungguhnya seorang istri sendiri berkedudukan sebagai ahli waris. Sebagai orang yang berhak mewarisi harta suaminya tadi. Maka istri yang baik ketika suami meninggal dunia, dia kumpulkan seluruh ahli waris. Siapa ahli waris itu? Banyak. Lalu yang meninggal laki kita tadi orang tuanya masih hidup, maka orang tuanya berhak dapat waris. Anak-anaknya panggil anak-anak kita tadi. Hitunglah seluruh harta waris yang ditinggalkan oleh suami kita. Jangan sampai suami kita nanggung dosanya karena istri yang tidak paham menahan-nahan harta waris. Karena termasuk zalim. Lah bayangkan kalau kita punya anak 5, laki kita meninggal, harta kita pegang galau. Sementara anak 5 ini tadi ada 2 yang susah, buntu, dia perlu duit harta waris itu. Maka istri nanggung dosanya, suami juga nanggung dosanya. Walakum ra'in wa kulukum mas'ulin an ra'yati. Setiap kamu itu pemimpin dan setiap pemimpin itu dimintai tanggung jawab. Atau sebaliknya ketika istri meninggal dunia, kalau dia meninggalkan harta, maka wajib untuk membagikan juga waris itu. Nah, ini yang yang harus dipahami. Nah, sebelum langkah kita membagikan waris itu, maka wajib hukumnya kita melunasi hutang piutang dari almarhum itu. Ini yang harus kita pahami di bab hutang piutang ini. Saking kepentingnya kedudukan hutang itu. Maka dari sini kita harus perhatian tentang bab hutang. Memang kalau bisa jangan berhutang, karena yang paling kaya kata Rasulullah itu bukan yang banyak mobilnya, bukan yang besar rumahnya, tapi yang paling kaya wong yang tidak punya hutang. Wong yang tidak punya hutang itu adalah orang yang paling kaya. Maka kita harus penuhi cara-cara berhutang yang dibenarkan di dalam Islam. Nah, untuk penghutang sendiri, orang yang memberikan hutang, sebaik-baiknya orang yang memberi hutang, dia memberikan keluasan kepada yang berhutang untuk membayar. Bahkan kalau dia bisa melunaskan, itu adalah perkara yang sangat baik. Kemudian ada pertanyaan yang pernah nanya sama Ustaz, aku punya duit 100 juta, dihutanglah sama si A Ustaz. Dalam tempo jangka waktu 1 tahun, siapa yang wajib mengeluarkan hutangnya Ustaz? Aku, apa yang hutang? Yang hutang duit itu. Ana ngomong yang wajib bayar zakatnya kamu yang punya duit. Bayangkan susahnya mengutang ini, Pak. Kita ngutangi duit dengan wong, sudah setahun tidak dibayar. Kita yang wajib mengeluarkan zakat. Saking susahnya ini.
Maka dalam bab ini harus hati-hati gitu. Misalnya kita punya duit sama uang, dalam penghitungan zakat tahunan, zakat duit itu tetap harus digabungkan dengan harta yang kita punya, dihitung lalu kemudian wajib untuk kita membayarkannya. Utang piutang ini. Jadi jangan sampai kemudian zakat ini 2,5% dari yang diutang, duit yang di uang itu tetap, karena duit itu kan duit kita, maka kita wajib membayarkan zakat. Nah, kecuali kita sudah mengikhlaskan uang tersebut untuk tidak dibayarkan, mbeklah kau, sudahlah aku ikhlas dia. Maka sejak saat itulah tidak ada kewajiban kita untuk membayar zakat dari duit yang diutangi wong. Tapi sepanjang itu belum dibayarkan dan nisabnya masih sampai, maka kita wajib untuk membayarkan zakat. Inilah beberapa hal perkara utang piutang yang sangat kemudian harus diperhatikan. Lalu kemudian bagaimana Ustadz ketika kita berhutang, tetapi kemudian kita nak bayar, yang nak kita bayar ini sudah tak kate lagi. Contoh sederhana misalnya kita masih SMA dulu, makan pempek 5 ngaku 2, misalkan. Nah, kalau yang di grup ini bagus galau, yakin aku. Kalau yang di grup ini tidak ya, yang di luar. Di grupnya bagus kalau tidak ada kasih makan. Iya, makan 5 ngaku 2 itu tidak kate. Kalau 7 mungkin makan 7 ngaku 2. Lalu kita sadar Ustadz, kita sadar bahwa itu sudah dosa dan kita akan bayar. Kita hitunglah kalkulasikan, berarti aku ini selama ini berutang dengan mamang tukang pempek. Sekian. Maka aku nak bayar sekarang, tapi aku tak tahu lagi Ustaz, tukang pempeknya itu di mana. Ada apa tidak, cari. Sepanjang kita masih bisa menemukan ahli warisnya, bayarkan sama ahli waris. Kalau memang kita sudah berusaha mencari, kemudian kita tidak ketemu, maka boleh sejumlah hutang yang kita dengan di uang yang berhutang tadi kita bayarkan lewat jalan, kita masukkan duitnya di masjid. Kita niatkan bahwa duit sekian ini ya Allah untuk membayar hutang si Fulan bin Fulan yang aku sudah mencarinya dengan usaha tapi tidak ketemu. Namun dengan catatan, ketika suatu waktu atau suatu saat kita ketemu dengan uang yang kita hutangi tadi, lalu kita sampaikan perkara bahwa hutang kita dengan dia sudah kita lunas dengan kita masuk di celengan masjid, dia bisa nerima, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak nerima, oh kau nih macam-macam baik. Tak ada aku dah galak nerimanya. Nah, kalau dia tak galak bayar, tak galak nerimanya, maka kita wajib untuk kembali mengeluarkan, membayar hutang tersebut. Lalu yang sudah kita celengin di masjid, jangan diambil lagi. Kata bahasa pula nama kita masjid. Pak, aku waktu itu masuk sini, Pak, duit 1 juta, aku hutang ambil lagi, Pak, uangnya aku ketemu. Jangan, ya. Yang sudah di masjid itu tercatat sebagai sedekah kita, hutang kita ini kita bayarkan. Itulah beberapa macam perkara soal hutang piutang yang menurut Anda sangat penting untuk Bapak Ibu ketahui. Dan saya lihat memang banyak dari Bapak Ibu yang sudah menyiapkan pertanyaan bab hutang piutang ini. 20 lewat 30 menit, masih punya waktu 30 menit. Panjang ini, 30 menit saya siapkan waktu benar-benar untuk bertanya jawab. Untuk yang baru join, nanti bisa diulangi ketika ada pertanyaan-pertanyaan akan saya ulangi. Atau kalau tidak dengarnya baru gabung, tanyalah apa yang ingin ditanya tentang perkara hutang piutang ini, saya akan jelaskan kembali ya, untuk yang baru gabung. Silahkan.